Jumpa lagi nih dengan kakak-kakak semuanya. Kakak, aku mau tanya nih. Ya. Kakak-kakak punya sobat nggak sih? Punya sahabat nggak sih? Aku punya dong. Agung? Punya dong kak, pastinya. Oh, punya ya? Sama dong kita. Kalau Kak Karen, Aku nama juga punya. sobatnya siapa? Sobat aku itu dia nggak pernah meninggalkan aku sendirian. Seru banget. Siapa tuh Dia Kak? selalu ada sama aku, selalu temenin aku sedih, aku seneng, Susah? selalu ada. Waktu sendirian juga Kak? Iya, selalu temenin aku. Ada yang tahu nggak siapa nama sobatku? Siapa Kak? Siapa ya kak? Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sobatku yang paling setia. Dia juga sobat adik-adik semua di rumah. Yuk kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa kak? Namanya Yesus. Namanya siapa kak? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya kak? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik banget ya Kak, Tuhan Yesus ya. Baik Baik banget. banget. Dia selalu menghibur kita. Iya, menghibur kita. Nah, sekarang adik-adik udah olahraga belum ya? Gimana kalau kita sembari memuji Tuhan, kita sembari olahraga? Wah, Bisa tuh kak. Biasanya olahraganya apa ya kak ya? Kita bisa mendaki-daki, bisa menuruni lembah. Wah, Seru seru banget, banget seru tuh. banget kak. Siap ya adik-adik? Yuk bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Kita mau mendaki gunung. Kita mau turun lembah. Siap semuanya? Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus
hati kita. Kita mau angkat lagu Kalau Hidup Kita Ini Adalah Kesempatan. Kalau hidup kita ini harus menjadi berkat dimanapun berada. Kita angkat satu buah lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan bersama dengan kerendahan hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, kita mau mainkan lagu ini sungguh-sungguh. Kita sadar bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Yuk sama-sama kita lebih dalam lagi untuk menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus melayani Engkau. Kami mau hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan
sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi nih adik-adik sama Kak Kila. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kalau mau belajar firman Tuhan, berarti adik-adik harus tetap duduk manis. Fokus, lihat kakak aja ya. Siap adik-adik? Siap. Oke. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang sudah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya. Alkitabnya itu diambil ceritanya dari Kejadian 42 pasal 1 sampai 22. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Ada sebuah keluarga, ya, keluarga yang bernama Manasye, kakaknya, ada Efraim, adiknya, dan Yusuf, papanya, dan ada Opa Yakub. Siapa adik-adik? Opa Yakub. Nah, sedih sekali adik-adik. Opa Yakubnya terbaring di tempat tidur. Dia sudah tua. Dia sudah tidak bisa melihat dan sakit-sakitan. Coba adik-adik matanya ditutup. Wah, gelap sekali ya adik-adik ya. Iya, Opa Yakub sudah tidak bisa melihat adik-adik, dia sakit-sakitan. Tapi Opa Yakub masih bisa mendengar. Nah, waktu itu ketika Bapak Yusuf mendengar Opa Yakub sakit, lalu dia mengajak kedua anaknya. Siapa anaknya tadi? Manasye dan Efraim, untuk bertemu dengan Opa Yakub. Ketika Bapak Yusuf dan kedua anaknya Efraim dan Manasye bertemu dengan Opa Yakub, Opa Yakub mendengar suara Yusuf. Engkaukah itu anakku Yusuf? Iya, ayah, aku membawa kedua anakku Efraim dan Manasye. Lalu Opa Yakub bergembira dan dia berkata, cucuku Efraim, kemarilah mendekat dengan Opa. Lalu berlarilah kedua cucunya Efraim dan Manasye memeluk Opa Yakub. Karena dia bergembira, Opa Yakub bergembira, dia mau memberkati cucunya Manasye dan Efraim. Opa Yakub meletakkan tangan kanannya di kepala Efraim dan tangan kirinya di kepala Manasye. Dia memberkati, Opa Yakub memberkati, Tuhan berkatilah kedua cucuku Manasye dan Efraim sama seperti aku yang selalu kamu jaga sampai tua nanti. Opa Yakub memberkati kedua cucunya Efraim dan Manasye. Karena diberkati, Efraim dan Manasye sangat bergembira karena diberkati oleh Opa Yakub. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih sering takut? Siapa kalau mau pergi ke kamar mandi tidak berani kalau sendiri, ketakutan? Ayo, tidak boleh adik-adik. Tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan
melindungi kita semuanya. Katakan adik-adik, jangan takut, karena Tuhan melindungi kita semuanya. Nah, kalau adik-adik nih mau ditinggal sama papa dan mama mau pergi kerja, terus nangis ketakutan, jangan takut adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan bersama kita semuanya. Seperti itu adik-adik, jangan pernah takut, karena sama seperti cucu-cucunya Opa Yakub. Siapa namanya? Efraim dan Manasye. Dia diberkati, dijaga oleh Tuhan, karena Opa Yakub sangat menyayangi kedua cucu-cucunya. Jadi mereka diberkati. Nah, bersyukurlah adik-adik yang masih mempunyai nenek, kakek, opa, oma, opung, ya, harus dikasihi dan dihormati. Seperti itu adik-adik. Nah, firman Tuhannya hari ini sampai di sini. Ya, selamat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kita mau berdoa ya. Kalau mau berdoa itu lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bergembira. Tuhan berkati kami, jaga kami, supaya kami jadi anak-anak yang tidak takut, anak yang pemberani. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jadi kakak mau jelaskan untuk aktivitas adik-adik. Nah, aktivitasnya untuk bahan-bahan yang pertama itu sediakan kertas HPS seperti ini ya adik-adik. Lalu sedotannya satu aja ya. Terus nih ada permen. Nah, permen ini adik-adik selain bisa dimakan, bisa buat aktivitas kreativitas juga loh. Nah, adik-adik kan mau tahu nih apa aktivitasnya. Nah, kakak akan bantu jelaskan. Nah, di sini untuk sedotannya adik-adik boleh gunting. Sedotannya itu jadi 4 atau 3, cukup 3 ya adik-adik. Cukup 3. Nah, gunting sampai 3. Ukurannya sama semua ya. Nah, untuk permennya boleh permen apa aja. Kalau kakak pilihnya nano-nano, ya kan? Nah, tadi cerita firman Tuhan kan ada 4 tokoh, betul ya? Masih ingat ya 4 tokohnya? 4 tokohnya ada siapa? Opa Yakub, ada Opa Yusuf, ada Manasye, terus ada Efraim. Nah, adik-adik boleh ambil gunting kertas HPS, terus tulis namanya. 4 nama itu ada Yakub, ada Yusuf, ada Efraim, ada Manasye. Nah, lalu ambil double tip. Double tip ini boleh ditempelkan ke kertas yang adik tulis nama Yakub di belakangnya, lalu tempel di permen. Di permen ini ditempel ya, setelah itu ditempel. Keempat nama ditempel, ada Yakub, ada Papa Yusuf ya, terus ada Manasye dan Efraim. Setelah itu ini kertas HVS-nya. Yang pertama tadi ada siapa? Ada Opa Yakub. Opa Yakub
ditempel paling atas adik-adik. Nah, supaya bisa ditempel, adik-adik harus buat double tip di belakang permennya. Nah, buka ya double tipnya. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi bisa ditempel Opa Yakub. Di mana Opa Yakub? Ditempel di sini. Nah, setelah itu adik-adik kan tadi sudah potong-potong untuk sedotannya. Untuk sedotannya ditempel lagi double tip. Lalu dibuka. Setelah itu tempel di kertas HPS di bawah nama Yakub. Seperti ini adik-adik. Nih, kita tempel ya. Wah, nempel ya. Ditempel. Jadi seperti ini. Nah, Opa Yakub itu kan anaknya siapa? Punya anak namanya siapa? Namanya Yusuf. Ini Yusuf, ambil nama Yusuf yang sudah ditempel di permen. Nah, ini tadi kan dibuat double tip juga. Dibuka double tipnya. Lalu ditempel lagi. Tempel lagi di bawah nama Opa Yakub. Papa Yusuf ada di bawah Opa Yakub seperti ini. Nah, tadi kan Yusuf punya anak ada berapa? Ada 2. Namanya siapa? Namanya Manasye dan Efraim. Nah, Manasye dan Efraim juga ditempel pas di bawah Yusuf. Sebelum ditempel namanya, kita harus tempel lagi sedotan yang udah kita gunting seperti ini. Ditempel 2 ya. Tempel 2. Setelah ditempel, nah tempel lagi untuk nama siapa? Nama anak dari Yusuf, Manasye dan Efraim. Tempel ya ini. Nama Manasye dan Efraim. Nah, jadi seperti ini adik-adik bentuk bagan keluarga Yakub. Ada Opa Yakub, ada Yusuf anaknya. Anak Yusuf ada 2, Efraim dan Manasye. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau adik-adik sudah selesai, nanti adik-adik boleh dibantu Papa dan Mama untuk share di Instagram GBI Rem Rahmat Immanuel ya, Mall Ciputra. Nah, seperti ini. Oke adik-adik, kakak tunggu ya untuk di-share di Instagram GBI Rem. Terima kasih.